sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nama sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga pada kesempatan yang bahagia ini kita bisa bertemu kembali untuk menggantikan kajian malam Selasa kemarin ya, yang libur. Kita akan bahas kembali kitab Al-Adabul Mufrad yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Di antara yang memotivasi anak untuk kajian ini tidak libur adalah Ustaz Abdul Zain ya. Beliau setiap pada zuhur setiap hari jamaah. Pada zuhur di masjidnya beliau setiap hari nggak ada libur bahas kitab ini. Tapi karena kita mungkin lebih lama, karena beliau satu pertemuan itu 1 atau 2 hadis saja, itu hampir sama pembahasannya, sudah sampai bab juga sekitar bab yang ke-200-an ya. Hafizahullahu ta'ala. Dan kita akan membahas pada kesempatan kali ini bab as-sarfu fil mal. As-sarfu fil mal itu berlebihan di dalam harta, atau yang kita bahas pada pertemuan yang lalu al-israf. Al-israf dan saraf itu hampir sama, berlebihan di dalam harta. Bagaimanakah sehendaknya seorang muslim dalam memanage hartanya, maka kita akan bahas dalam hadis yang dibawakan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Bukhari rahimahullah taala, hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Suhail bin Abi Shalih an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yardu lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalatha yardu lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa an tanasahu man wallahu Allahu amrakum wa yakrahu lakum qila wa qala wa kathratu su'ali wa ida'atul mal. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya Abdullah bin Yusuf, ini Abdullah bin Yusuf Al-Firyabi, seorang yang thiqah, dari Malik, Imam Darul Hijrah Malik bin Anas, an Suhail bin Abi Shalih, Suhail bin Abi Shalih, nama bapaknya adalah Zakwan, dari bapaknya Abihi Zakwan As-Samman. Anak dan bapak ini Masya Allah 2 orang yang thiqah ya, yang meriwayatkan banyak sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu juga dari gurunya ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Itu guru bapaknya Abu Hurairah, Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hadisnya juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Sungguhnya Allah meridhai bagi kalian 3 perkara, wa yaskhatu lakum thalatha, dan membenci serta memurkai bagi kalian 3 hal. Hadis ini jamaah sekalian, kita coba renungkan bahwasanya seseorang ketika mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melakukan hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha dan cinta. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kepada kita hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala ridha, jamaah sekalian, Allah akan memberikan ampunan serta surganya. Dan juga disebutkan di sini 3 hal yang Allah Subhanahu wa taala benci, tidak suka. Maka hendaknya kita juga menjauhi apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala benci dan tidak suka kepada kita. Yang pertama, anta'buduhu wa la tusyriku bi syai'a, perkara yang Allah Subhanahu wa taala sangat cintai, engkau beribadah
kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menghambakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan sekecil apapun. Karena sekecil apapun bentuk kesyirikan akan besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat Rasulullah SAW, Salah Abdullah bin Mas'ud, ayyud dzambi a'zam, dosa apa yang paling besar? Maka Nabi SAW menyebutkan antusyriku billahi syai'a, atau dalam riwayat yang lain anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan padahal Allah telah menciptakan engkau. Berarti hal yang paling Allah Subhanahu wa taala senangi adalah kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Baik yang dijadikan sekutu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah, yaitu para nabi, atau makhluk yang paling Allah Subhanahu wa taala juga muliakan, yaitu para malaikat, apalagi yang di bawah kedudukannya orang saleh atau mujahid atau para wali misalnya. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha jadikan sekutu. Wa anta tasimu bihablillahi jami'a. Perkara kedua yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha adalah engkau berpegang teguh terhadap tali Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berbeda pendapat sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Saidul Islam wafaqahullah dalam syarah beliau. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, makna tali Allah adalah engkau atau kalian berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Kalau Abdullah bin Mas'ud memberikan sebuah makna tentang tali Allah adalah al-jamaah, itu seorang terus berada bersama jamaah kaum muslimin dan tidak atau keluar atau berselisih dengan jamaah kaum muslimin. Karena Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan alaikum bil jamaah fa innaha hablullahi alladzi amara bihi wa inna ma takrahuna fil jamaah wa ta'a khairun mimma tuhibbuna minal furqah. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, hendaklah kalian bersama jamaah kaum muslimin karena tali Allah adalah jamaahnya kaum muslimin dan Allah memerintahkan berpegang teguh dengannya. Dan sesungguhnya jika kalian merasakan sesuatu yang tidak kalian sukai, kan tapi kalian masih berada dalam jamaah kaum muslimin dan juga ketaatan kepada pemerintah, khairun, lebih baik, mimma tuhibbuna minal furqah, lebih baik daripada apa yang kalian dapatkan saat kalian berselisih. Imam Mujahid itu juga tafsirkan makna hablullahi ahdullah, itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Imam Qatadah dan juga Suddi, para ahli tafsir dan kalangan tabi'in, mengatakan hablullahi Al-Quran. Tali Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Quran. Dan jamaah sekalian, apa yang disebutkan oleh para ulama dari kalangan sahabat kemudian tabi'in tentang makna tali Allah Subhanahu wa ta'ala itu semua berdekatan. Semua berdekatan, hendaknya seorang berpegang teguh terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Karena semua yang disebutkan di sini adalah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Dalam riwayat tambahan riwayat Al-Imam Muslim tambahkan wala tafarraqu, bagaimana sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Janganlah berpecah belah. Dan pembahasan tentang berpecah belah kita pernah bahas dalam pembahasan Fadlul Islam, bahwa berpecah belah itu merupakan sesuatu yang sangat dimurkai, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan melemahkan kaum muslimin, yang akan membuat kaum muslimin tidak memiliki kekuatan dalam menghadapi orang-orang kufar. Sebagaimana yang kita saksikan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita pada saudara-saudara kita yang ada di mana? Palestina. Kan ada video jamaah anak-anak muda ya dari balik jeruji di daerah Rafah. Rafah sekarang kan berbatasan dengan Mesir. Itu memanggil tentara Mesir untuk dibuka blokadenya. Itu tidak dijawab jemaah. Sampai si anak ini mengatakan, "Ya jundi, wahai tentara, ana muslim, saya muslim. Kenapa kalian tidak membolehkan aku ke negara engkau?" Sallallahu alaihi wasallam. Padahal perbuatannya apa? Muslim. Allahu musta'an. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Dan di antara keberhasilan orang kufar jamaah sekalian yang kita dapati adalah mengkotak-kotakan negara muslim. Dahulu Jazirah Arab itu semuanya bersatu di bawah khalifahan. Tapi karena ada negara perbatasan dan semacamnya, akhirnya kaum muslimin berpecah belah. Dan tidak lain karena mereka tidak mau menjadikan pedoman mereka, sumber pemersatu umat Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman mereka. Tali Allah Subhanahu wa taala yang kuat. Kemudian yang ketiga, wa antanasahu man wallahu amrakum. Di antara perkara yang Allah ridhoi adalah menjadikan saling nasihat menasihati antara pemimpin dan rakyatnya. Kata Syekh Muhammad Said Ruslan wafaqahullah, wal murad bi munasahatihim tarku mukhalafatihim wa du'a'u lahum wa mu'amalatuhum 'alal haqq wa talattufu bi i'lamihim mimma ghafalu anhum min haqqil khalqi wa haqqil haqqi. Dan di antara bentuk saling menasihati adalah kita meninggalkan menyelisih pendapat mereka atau perintah mereka selama perintah mereka baik, tidak menyelisih syariat. Misalnya apa, taat lampu merah misalnya, atau ketika memerintahkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah dunia, maka kita berusaha untuk mentaati mereka, jangan menyelisihinya. Wa du'a'u lahum, mendoakan kebaikan bagi mereka. Di antara bentuk saling menasihati antara rakyat dan pemimpin adalah rakyat mendoakan pemimpinnya kebaikan, bukan keburukan. Sebagaimana kata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'ut tabi'in, "Law anna li da'watun mustajabah la ja'altuha li sultan." Kalau seandainya aku memiliki doa yang mustajab, niscaya aku jadikan doa tersebut bagi pemimpin atau pemerintah. Karena kalau pemimpin kita, pemerintah kita baik, kebaikannya akan menyeluruh bagi kaum muslimin. Wa mu'awanatuhum 'alal haq, dan membantu mereka di atas kebenaran. Ini diantara bentuk memberikan nasihat. Kita saling bekerja sama di atas kebenaran, di atas kebaikan.
wa talattufu fi i'lamihim bima ghafalu anhu, dan berlembah lembut dalam menyampaikan apa yang mereka tidak lakukan dari kewajiban mereka dan juga kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting juga jamaah, talattuf, lemah lembut, bukan dengan orasi, bukan dengan demo, bukan dengan mengumbar aib penguasa di hadapan rakyat, di hadapan jamaah. Karena dalam menasihati pemimpin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berlemah lembut agar mudah-mudahan mereka bisa mengambil manfaatnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ra'aitum an takrahuna fi imamikum falyakhudh bi yadihi wal yaqul lahu baina ainaihi," atau kama qala Nabi SAW. Kalau seandainya engkau melihat sesuatu yang engkau tidak sukai dari pemimpin, maka ambil tangannya. Falyakhudh bi yadihi wal yansahhu baina ainaihi, dan menasihatilah antara engkau dan pemimpin saja. Jadi tidak perlu diumbar kemana? Ke khalayak. Berbicara empat mata dengan bahasa yang lembut, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, dalam surat Thaha. Maka berkatalah kalian berdua, wahai Musa dan juga Harun, pada Fir'aun dengan perkataan yang lembut, agar mudah-mudahan dia bisa mengambil pelajaran atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu cara dalam menasihati pemimpin adalah dengan berlembah lembut. 3 hal yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini diridhoi oleh Allah. Dan jamaah sekalian yang mati Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini bukan mencari ridho manusia, bukan mencari keinginan manusia, kita mencari keridhaan Allah. Hendaknya 3 hal ini berusaha kita lakukan: menghambakan diri kepada Allah dan berpegang teguh terhadap tali Allah Subhanahu wa taala, dan saling menasihati antara rakyat dan pemimpin untuk mendapatkan maslahat yang besar. Ini adalah perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya nasihat kita tidak diterima, kata Nabi SAW, faqad addama alaikum, kalian telah menjalankan kewajiban kalian. Kalau kita sudah memberikan nasihat, memberikan masukan, maka apa? Itulah kewajiban kita. Bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika mendapat nasihat dari berapa sahabat, anda lupa, datang kepada Utsman kemudian memberikan nasihat. Maka sahabat ini ketika ditanya oleh orang yang keluar dari rumahnya Utsman, apa yang telah engkau lakukan atau apa yang telah engkau katakan kepada siapa? Utsman. Maka kata sahabat tersebut, tidak perlu kalian ketahui, aku telah memberikan nasihat kepada Utsman, dan itu adalah kewajiban. Dan Nabi SAW memerintahkan untuk memberikan nasihat antara diriku dengan dia. Tidak perlu engkau mengetahui apa yang kami bicarakan. Nah, wa yakrahu lakum, dan membenci bagi kalian 3 hal. Qila wa qala, yaitu perkataan yang tidak memiliki dasar jamaah. Qila wa qala, dia hanya menyebarkan info-info yang tidak jelas, yang tidak memiliki sumber kebenarannya, atau maknanya di sini
al-khawdu fi a'radin nas, senang membicarakan manusia. Kalau bahasa sekarang mah sering gosip jamaah. Ini termasuk perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci. Qila wa qala. Kan fulan kemarin ngomong begini, atau fulan kemarin anak lihat seperti ini. Jangan ngomongin orang doang. Tidak ada yang dia bicarakan kecuali membicarakan orang lain, lupa terhadap dirinya sendiri. Dan ini dikatakan qila wa qala. Banyak bicara terhadap perkara yang bukan urusannya. Padahal kata Nabi SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bentuk kebaikan seorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat atau yang bukan urusan. Wa kasratu su'al, dan banyaknya meminta. Nabi SAW menyebutkan di antara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah banyak meminta. Sini sebutkan meminta, terutama meminta harta. Atau juga masuknya di sini adalah bertanya. Soal di sini bisa juga maksudnya banyak bertanya sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, ini termasuk ke dalam hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ini yang dimaksud dalam pembahasan kita. Di antara adab yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, selain banyak menggunjing manusia kemudian banyak meminta, adalah menghambur-hamburkan harta. Idha'atul mal, kata Syekh Muhammad Shalihul Islam, sarfuhu fi ghairi wujuhi syar'iyyah. Dia membelanjakan hartanya pada sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan pada agamanya atau dunianya. Dan ini merupakan bentuk penyanyian harta yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal seorang muslim yakin bahwa harta itu adalah titipan amanah yang Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba', kata Nabi SAW. Tidak akan bergeser satu langkah seorang nanti di hari kiamat kecuali akan ditanya 4 perkara. Dan di antara yang akan ditanya adalah wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hartanya, dari mana dia bisa mendapatkannya dan kemana dia habiskan. Siapa yang menghambur-hamburkan, menyanyiakan harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membenci orang tersebut. Allahu la yuhibbul mufsidin. Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang merusak. Wali annahu idza adha'ahu ta'arrada lima fi aidin nas wa li anna fi hifdhihi ma lahu maslahata dunya wa maslahata dinih. Dan di antara bentuk penyanyian harta adalah seorang menampakkannya kepada manusia. Bagaimana anak pernah baca info dari orang-orang yang memiliki harta, mereka beli mobil jemaah, mobil sport, mobil-mobil yang mewah. Apa alasannya? Agar saya bisa bangga di hadapan manusia. Jadi orang masuk ke rumah anak, lihat, masya Allah, mereka kagum. Itu doang sebenarnya. Anak makainya nggak mau katanya, atau bahkan makai paling sekali seumur hidup katanya, habis itu dijual mungkin. Mereka itu sadar katanya, mobil anak yang sebanyak ini anak nggak bakal pakai semuanya katanya, hanya untuk menganggap merasakan kebanggaan. Saya ini orang kaya, saya ini bisa beli ini beli itu, dan di hadapan manusia saya memiliki kedudukan. Nasallahu salama wal afiyah. Dan ini termasuk membuang harta jamaah.
Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran, di antaranya kita menisbatkan sifat bagi Allah ridha dan juga benci. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ridha dan juga benci. Ridha terhadap perbuatan yang baik, amalan soleh, dan membenci perbuatan yang buruk. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran tahrimul khawdi bil lisani fil batil. Diharamkan seorang terlalu banyak lisannya membicarakan hal-hal yang buruk, hal-hal yang batil. Karena termasuk dalam perkataan Nabi SAW, qila waqala, menukilkan perkataan tanpa dia cross check terlebih dahulu, disebarkan di grup, disebarkan di medsos ya. Ternyata yang didapati itu perkataan yang tidak ada dasar, atau ternyata sebuah kisah dusta. Itu masuk ke dalam qila waqala. Nah, itu berapa faedah yang kita bisa ambil dalam hadis yang mulia ini. Kita masuk hadis yang selanjutnya. Berkata Imam Bukhari rahimahullah taala, hadatsana Abdullah bin Sa'id qala hadatsana Sa'id bin Mansur qala hadatsana Ismail bin Zakaria an Amr bin Qais al-Mula'i an Minhal an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fi qoulihi azza wa jalla wa man faqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin qala fi ghairi israfin wala taqtir. Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan athar dari Abdullah bin Sa'id, dari Sa'id ibnu Mansur, dan Sa'id bin Mansur ini adalah salah seorang perawi hadis yang memiliki kitab musnad ya. Musnad Sa'id ibnu Mansur yang alhamdulillah beberapa juznya sudah dicetak. Dia seorang yang thiqah, ya Ismail ibnu Zakaria dari Amr bin Qais al-Mula'i, dari Minhal, dari Sa'id bin Jubair, dan semuanya adalah perawi yang thiqah. Dari Abdullah bin Abbas, terjemahanul Quran, beliau mentafsirkan ayat di dalam surat Saba ayat ke-39, dan apa yang kalian infakkan dari sesuatu maka Allah Subhanahu wa taala ganti, wa huwa khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik yang memberikan rezeki. Perhatikan ayat yang mulia ini. Allah mengatakan min syai'. Dalam bahasa Arab, syai' aja sudah dimaknai sesuatu yang kecil. Tambah lagi di sini dikatakan min. Min ini bisa dimaknai min tab'id, sebagian saja, sebagian dari yang kecil. Kemudian tidak diberikan alif lam, yang menunjukkan sesuatu yang benar-benar tidak ada harganya. Tapi Allah mengatakan fa huwa yukhlifu, pasti Allah Subhanahu wa taala akan ganti. Ini merupakan ayat sebagai motivasi bagi kita semua untuk tidak terlalu pelit terhadap harta. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan mengganti apa yang kita infakkan, yakinlah, karena Allah khairur raziqin, sebaik-baik yang memberikan rizki. Itu juga sabda Nabi SAW ya, ma naqasat malun min sadaqah, tidak akan berkurang harta yang dizakati atau disedekah. Yang berbeda jamaah apa? Keyakinan kita. Kata Abdullah bin Abbas, fi ghairi israfin wala taqtir. Jangan seorang israf, berlebih-lebihan di dalam membelanjakan harta, wala taqtirin, tapi jangan juga dia pelit dalam bersedekah atau memberikan nafkah kepada orang-orang yang ada di sekitarnya atau bahkan kepada dirinya. Dan maksudnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma adalah ketika kita memiliki harta, maka kita berlaku pertengahan. Jangan berlebih-lebihan, tapi jangan juga pelit. Maka di antara keduanya.
Dan asar ini adalah asar yang sahih. Diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, itu juga dalam kitab Syu'abul Iman karangan Al-Imam Al-Baihaqi. Dari asar ini kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, bahwa hendaknya seseorang dalam bermuamalah dengan hartanya dia berusaha pertengahan, tidak berlebihan dalam membelanjakan hartanya hingga tidak memanfaatkan apa yang dia telah belanjakan, dan juga dia tidak pelit di dalam menginfakkan hartanya. Kita bacakan penukilan di antara para ulama. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang makna ayat ini, mahma anfaqtum min syai'in fima amarakum bihi wa abahahu lakum fahuwa yukhlifuhu alaikum fid dunya bil badal wa fil akhirati bil jazaa'i was thawab. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, sedikit apapun apa yang kalian infakkan kepada hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan juga Allah bolehkan, maka Allah akan ganti untuk kalian dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat dengan pahala dan ganjaran. Jadi tidak hanya Allah Subhanahu wa taala siapkan ganjarannya di mana? Di akhirat. Di dunia Allah Subhanahu wa taala akan ganti. Allah Subhanahu wa taala akan ganti. Kalau di Indonesia ini antum pernah dengar gak jamaah orang yang sampai sekarang Masya Allah katanya menjadi orang terkaya di Indonesia? Kenapa? Karena setiap harinya bukan ngumpulin harta lagi, tapi bagi-bagi. Itu kasih makan gratis sampai sekarang. Sampai katanya dulu Presiden SBY makan, berarti sejak Presiden SBY sampai sekarang dia masih bagi-bagi harta. Karena Allah Subhanahu wa taala yang akan menggantinya. Fa huwa yukhlifuhu yu'tihi khalafahu. Allah akan memberikan gantinya untuk dia. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, laisa fin nafaqati fi sabilillahi ta'ala sarafun, famahma anfaqta fi sabilillah min nafaqatin azimah fala yu'addu israfan. Kata Hasan Al-Basri, salah seorang tabi'in, tidak ada di dalam menafkahkan harta di jalan Allah yang namanya israf, berlebih-lebihan. Selama itu berada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang namanya berlebih-lebihan. Kata Iyas bin Muawiyah, seorang tabi'in juga, ma jawazta bihi amrullahi ta'ala fahuwa sarafun. Apa saja yang telah berlebihan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka ini termasuk menghabur-haburkan harta. Kemarin sudah kita bahas ya, apa perbedaan israf dan tabdzir. Saya masih ingat jemaah. Karena habis ini pembahasan tentang tabdzir. Apa bedanya israf dan tabdzir? Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Dan janganlah kalian berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang berlebih-lebihan. Dalam ayat yang lain, wala tubadzir tabdzira. Apa bedanya jemaah? Nah, bab ini setelahnya bab tabdzir. Nah, saya masih ingat. Tidak diperbolehkan atau dibolehkan? Hasan, barakallahu fiik. Kalau israf berlebihan dari harta yang diperbolehkan. Seperti tadi contohnya orang beli mobil boleh nggak jemaah? Tapi kalau dia beli mobil yang sampai 10, nah ini termasuk israf. Atau beli motornya sampai 20 misalnya, jajar di pabriknya atau di rumahnya misalnya, ini termasuk
israf. Adapun tabdzir adalah mengamburkan harta pada sesuatu yang diharamkan atau membelanjakan hartanya dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna wa huwa khairur raziqin, khairun man yu'ti wa yarzaq. Fa anfiqu fil wujuhi sahihah wa la takhshaw min dzil arsy iqlala. Sebaik-baik yang memberikan dan yang memberikan rezeki, maka berinfaklah dalam hal-hal yang baik dan janganlah takut dari Allah Subhanahu wa taala suatu yang sedikit. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan ganti. Nah, itu athar yang kita bisa dapatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kita masuk bab al-mubadzirin. Kita masuk Isya belum jemaah? Berapa menit lagi? Baik, masuk bab yang selanjutnya. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala, bab al-mubadzirin, bab orang-orang yang tabdzir, orang-orang yang boros. Qala rahimahullahu taala hadatsana Qabisah wa qala hadatsana Sufyan an Salamah an Muslim al-Batin an Abil Ubdayain qala sa'altu Abdullah anil mubadzirin qala alladzina yunfikuna fi ghairi haqq. Imam Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan athar dari Qabisah dari Sufyan. Ini Sufyannya entah bisa Sufyan ibnu Yainah atau Sufyan Ats-Tsauri. Dari Salamah dari Muslim al-Batin dari Abil Ubdayain. Abil Ubdayain ini namanya adalah Muawiyah ibnu Sabrah. Muawiyah ibnu Sabrah. Salah seorang tabi'in dan beliau adalah seorang yang thiqah. Sa'altu Abdullah. Abdullah di sini adalah Abdullah bin Mas'ud tentang makna orang yang mubadzir, orang yang boros. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, alladzina yunfikuna fi ghairi haqq, orang yang menginfakkan pada hal yang tidak benar. Ini katanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi perbedaannya jelas ya antara israf dan tabdzir, bahwa tabdzir ini adalah seseorang melakukan kemaksiatan dari harta yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan, walaupun sedikit jemaah. Walaupun dia hanya beli sepuntung rokok. Berapa sekarang jemaah sepuntung rokok? 2.000, 3.000. Itu termasuk tabdzir jemaah. Paham di sini? Sedikit ketika digunakan untuk sesuatu yang bermaksiat itu dikatakan tabdzir. Kita katakan dia orang yang boros karena dia membelanjakannya pada hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari athar ini kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang dimaksud dalam ayat tabdzir adalah orang yang menginfakkan kepada kemaksiatan. Nah, ini adalah perbuatannya siapa? Syaitan. Semoga Allah melindungi kita dari hal tersebut. Nah, kita masuk waktu Isya, Pak. Adalah muadzin azan terlebih dahulu.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yang sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan athar juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad. Qala rahimahullahu taala, hadatsana 'Alimun qala hadatsana Hushaim qala hadatsana Husain an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dalam tafsir firman Allah al-mubadzirin. Qala al-mubadzirina fi ghairi haqq. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafur. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mentafsirkan makna al-mubadzirin sama seperti tafsirnya Abdullah bin Mas'ud. Orang yang dikatakan tabdzir atau mubadzir adalah orang yang meminfakkan hartanya pada jalan yang tidak benar, pada jalan kemaksiatan. Ini dikatakan orang yang mubadzir. Dan athar ini adalah athar yang hasan insyaallah taala. Tafsir Abdullah bin Abbas dan tafsirnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma dimaknai sama ya, karena mereka mengambilnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya tidak berbeda antara tafsirnya Abdullah bin Abbas dan tafsirnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dari asar ini diantara juga yang kita bisa ambil pelajaran adalah wujubul i'tidal fil infaq bi an yakuna bainal israf alladhi huwa tabdzir wa taktir alladhi huwa tadyiq fil infaq. Wajibnya kita pertengahan di dalam menginfakkan harta, yaitu antara jangan berlebih-lebihan dalam menginfakkannya hingga membeli sesuatu yang melebihi kebutuhan. Itu juga at-taktir, yaitu at-tadyiqu fil infaq, pelit di dalam menginfakkan hartanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan, sifatnya ibadur rahman, hamba-hamba Ar-Rahman, walladzina idza anfaqu
lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Di antara sifat hamba-hamba Rahman, mereka lah yang ketika menginfakkan hartanya mereka tidak berlebih-lebihan dan juga tidak pelit, dan mereka berada di antara keduanya, di pertengahan. Di antara faedah juga yang kita bisa ambil dari athar ini adalah at-tahdhiru minat tabdzir, peringatan dari membuang-buang harta. Wa min dzalika infaqul mali fil ma'siyah, yaitu seorang membelanjakan hartanya di dalam kemaksiatan, wa nashril fasad, dan menyebarkan keburukan. Idz la yajuzu an yunfaqal malu illa fi ta'atillah au fi mubahin bi'tidal, karena tidak boleh seseorang menginfakkan harta kecuali dari perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan atau dalam rangka mentaati Allah, atau sesuatu yang mubah yang diperbolehkan dengan pertengahan, ya, tidak berlebihan. Nah, itu dua bab yang kita bisa bahas pada kesempatan kali ini. Fadhol jamaah, ada berapa menit? Silakan yang memiliki pertanyaan. Fadhol. Yang bertanya? Insyaallah. Fadhol, Pak. Assalamualaikum. Bagaimana dengan hati kita yang selalu condong kepada keburukan, dengan bagaimana dengan Allah itu kita itu kurang. Bagaimana hal seperti ini bisa terupaya dengan baik? Padahal hal seperti ini kan perlu kita upayakan, kita ketemu Allah orang. Terima kasih. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, di akhir zaman banyaknya kita meminta kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita istiqamah. Di antaranya doa yang diajarkan yaitu dalam surat Ali Imran ayat yang ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami, dan berikanlah kepada kami sebagian dari rahmat-Mu. Sungguhnya Engkau Maha Pemberi. Doa yang sangat indah yang seharusnya kita sering membacanya. Begitu juga doa yang dibacakan Nabi SAW di banyak sujudnya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allah yang Maha bolak-balikan hati, tetapkanlah hati ini di atas agamamu. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, perkara yang membantu kita untuk istiqamah, untuk menghadapi ujian, menghadapi fitnah di akhir zaman adalah selalu mencari rifqatun shalihah, mencari teman yang baik, jamaah. Karena teman yang baik akan membuat kita mengingat Allah Subhanahu wa taala di saat kita lupa, akan mengajak kita di saat kita sedang futur, dan akan melarang kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di zaman sekarang langkahnya jamaah ya teman yang baik. Kalau antum mendapati hal tersebut, maka pegang erat-erat ya, jangan antum tinggalkan, karena itu merupakan salah satu pembendaharaan harta yang terbaik di zaman sekarang. Pertanyaan antum, ana jadi ingat sebuah quote-nya ya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Ada 4 hal yang membuat seorang istiqomah. 2 hari yang lalu ada baca perkataan yang sangat indah dari beliau. Al-ilmu bil mudzakarah, wal amalu bil mudawamah, was sabru bil musabarah, dan yang terakhir arifku
rifqatu au suhbatu bil nasiha. 4 hal yang membuat seorang istiqomah. Yang pertama, ilmu, kemudian dia berusaha mengulanginya, memurojaahnya. Di antaranya terus hadir di majelis ilmu. Dan yang kedua, amalan yang kontinu walaupun sedikit. Bagaimana Nabi SAW mencintai amalan yang mudawamah, yang kontinu walaupun sedikit. Kemudian yang ketiga, dengan bersabar dan terus belajar untuk bersabar, karena kesabaran tidak ada batasnya. Sebagaimana ganjaran orang yang bersabar, Allah berikan pahala tanpa batasnya. Makanya perlu adanya yang namanya musabar. Terus belajar dan berlatih untuk bersabar. Dan yang keempat, sebagaimana disebutkan, yaitu berusaha mencari teman dan saling menasihati di atas kebenaran. Insyaallah Pak, kita akan istiqomah di zaman ini hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan lagi jamaah? Ada Pak? Satu lagi. Kalau ibaratnya di dalam asap, ini sudah terkupas ya. Salah satu contoh, kalau HP sekarang ini boleh bersih nggak? Polisi tidak senang, segala macam. Dan macam-macam kita udah tahu semua. Jadi apa sebelumnya, walaupun Ustaz Musa aja kemarin ketemu RT aja sulit, apalagi mau ngurus Asyik cuma sekilas Ustaz, tidak perlu dijawab. Nah Pak, sebuah perenungan yang sering Anda sampaikan, hendaknya kita introspeksi diri. Kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana kalian, begitulah pemimpin kalian. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kepada kita pemimpin yang baik karena kita juga belum ke arah yang lebih baik. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala berikan sebuah pemimpin yang zalim kecuali 2 hal. Yang pertama, itu sebagai akibat dari kita, atau yang kedua, ujian bagi kita. Mau enggak kita mengikuti perintah Nabi? Karena pemimpin yang zalim di akhir zaman itu keniscayaan Pak. Nabi SAW menyampaikan, sayakunu ba'di imaratu. Kama qala Nabi SAW, qulubuhum mithlu afidatu syayatin fi jismanin ini. Nah, hari ini saya diriwayatkan oleh Muslim, akan datang nanti setelahku pemimpin yang hatinya seperti syaitan tapi jasadnya manusia. Apa yang diperintahkan Nabi? Tetap mendengar dan itu ujiannya. Tetap dengar dan taat. Kalau kita tetap dengar dan taat selama bukan suatu yang maksiat, insyaallah Pak, janji Nabi SAW akan bertemu kapan? Di telaganya nanti. Bertemu Nabi SAW dan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Hadzallahu taala alam. Sallallahu barak wa an'ama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi salam. Wa manfaat subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu